Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia mahasiswi semua Stay Arisalah Sumatera Barat, program studi S1 Ekonomi Syariah. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita buka agenda perkuliahan kita ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Zah akan mengabsensi dulu teman-teman semua. Dini Ramadhani, Melati Khaira, Rika Putri Ayu, Putri Umnia Tarigan. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke inti perkuliahan kita pada hari ini, kita terlebih dahulu ice breaking untuk membangkitkan semangat kita belajar. Baik, teman-teman semua dipersilahkan dulu untuk berdiri dan mengambil posisi berbaris. Oke, teman-teman semua, clue dari kegiatan kita ini adalah tebak gerakan. Jadi, Dini nanti akan memberikan kode baik itu berupa gerakan atau isyarat kepada teman-teman di belakangnya. Baik teman-teman semua, semoga dari ice breaking tadi memberikan semangat kita untuk belajar lebih baik lagi dan mampu menganalisa pesan-pesan yang disampaikan oleh temannya. Sebelum kita masuk ke dalam materi pokok pada hari ini, Zah akan minta dulu kepada teman-teman semua untuk mereview atau menyampaikan apa yang didapatkan dari materi pekan yang lalu tentang pertumbuhan dan kesejahteraan dalam Islam. Terima kasih Dini. Materi kita pekan lalu membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam Islam. Nah, pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik tentu itu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi pertemuan ketiga mengenai kesenjangan dan distribusi ekonomi. Tentu ini sangat terkait erat dengan materi kita pekan yang lalu ya, pertumbuhan dan kesejahteraan dalam Islam. Jadi agar masyarakat itu sejahtera, maka kesenjangan dan ketimpangan itu harus diminimalisir. Adapun kemampuan akhir pembelajaran ini yaitunya mahasiswa mampu menganalisis kesenjangan dan distribusi ekonomi serta merumuskan pembahasan tersebut ke dalam studi kasus. Nah, materi kita ada dua pembahasan pada hari ini. Yang pertama, kesenjangan dan visi ekonomi dari distribusi. Yang kedua, tujuan dan kebijakan distribusi dalam Islam. Dan yang terakhir, ada tugas mandiri yang harus teman-teman kerjakan nanti. Nah, ini video yang sudah Zah sharekan di grup.
Untuk itu nanti teman-teman juga sudah menontonnya, silahkan nanti dianalisis apa yang bisa nanti teman-teman ambil nilai-nilai dari video tersebut. Kita masuk ke dalam materi pertama, yaitunya kesenjangan dan visi ekonomi dari distribusi. Nah, manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, manusia diciptakan itu mereka akan sebagai menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Hal ini didukung dengan fitrah manusia yang dianugerahkan dengan berbagai perbedaan, baik itu perbedaan skill, kemampuan, suku, agama, minat dan bakat. Namun, perbedaan tersebut merupakan hal yang natural atau hal yang alami. Nah, jadi kita harus menyikapi perbedaan itu dengan bijak agar tidak terjadinya disintegrasi antar sesama masyarakat. Nah, dari gambar di sini ada perbedaan suku, agama, budaya, gitu kan. Di sini ada perbedaan juga keahlian kita berbeda antara yang satu dengan yang lain, lalu minat dan bakat dan kemampuan berpikir kita, kemampuan analisa kita. Nah, dari perbedaan tersebut ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, perbedaan kemampuan melahirkan perbedaan economic return. Yang kedua, perbedaan pendapatan dan kekayaan itu merupakan suatu ujian. Kita lihat, perbedaan kemampuan melahirkan perbedaan economic return. Bisa kita lihat ya, perbedaan pendapatan antara desainer dengan tukang jahit pasti akan berbeda. Nah, gaji antara manajer bank syariah dengan gaji dosen di perguruan tinggi juga akan berbeda. Nah, perbedaan tersebut mengenai pendapatan itu harus kita syukuri. Berapapun nikmat yang diberikan oleh Allah itu harus kita syukuri. Yang kedua, perbedaan pendapatan dan kekayaan merupakan ujian. Di sini kita lihat peranan yang diampu oleh seseorang. Jangan kita yang memiliki jabatan yang tinggi merasa superior dengan yang lainnya. Contohnya mereka yang statusnya atau posisinya di suatu perusahaan itu sebagai office boy. Nah, jika office boy itu tidak ada, maka kegiatan dan alur proses produksi dan operasional di perusahaan tersebut juga tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, jadi economic return, kemudian perbedaan pendapatan dan kekayaan itu merupakan suatu hal yang alami yang harus kita syukuri, dan cara meningkatkannya itu harus disesuaikan juga dengan kapasitas dan kemampuan kita. Perbedaan kemampuan itu agar distribusi berjalan secara adil, proporsional dan merata, ada beberapa prinsip yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, usaha yang dilakukan. Jadi, pendapatan yang diterima seseorang bergantung dengan usaha yang dilakukannya. Itu sudah pasti ya. Jika orang tersebut rajin, maka akan berpengaruh juga ke pendapatan. Bersama yaitunya terpenuhinya kebutuhan daruriyat, yaitunya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang ketiga adalah perputaran harta yang merata. Jadi harta tersebut tidak berkumpul hanya di segelintir orang. Namun harta yang kita miliki harus kita distribusikan, baik itu dalam investasi di sektor real atau yang lainnya. Nah, ketika kita menginvestasikan harta tersebut, itu tentu akan menimbulkan multiplier effect. Kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menunaikan zakat. Menurut Hanif dan Muhammad, ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan agar distribusi itu berjalan dengan baik. Nah, pendekatan itu ada 3. Pradistribusi, yang kedua itu pasca produksi, parameter larangan. Di parameter positif ini adalah parameter wajib yang harus kita tunaikan, yaitunya adalah kewajiban berzakat. Nah, indeks Gini rasio per Maret ini adalah 0,388.
Rentang perhitungan Gini rasio ini adalah di 0 sampai 1. Harapannya nih ketimpangan di Indonesia itu mendekati angka 0 untuk pendistribusian yang merata. Oke, dari pemaparan materi Ustazah tadi, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, baik Rika, pertanyaan yang bagus sekali, terima kasih. Kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yaitunya kita bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial ataupun ikut jadi kader-kader di lembaga-lembaga filantropi. Nah, contoh kegiatan nyatanya yaitunya kita ikut terlibat aktif dalam perhimpunan dana zakat, infak, sedekah. Nah, hal itu nanti ketika kita mendistribusikan, kita memang benar-benar tahu siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak. Disitulah nanti akan muncul distribusi yang adil, proporsional, dan merata. Teman-teman duduk berkelompok, lalu menganalisis, memberikan poin-poin pernyataan atau pendapatnya terhadap kasus tersebut, lalu menyampaikan hasil diskusinya. Oke, bisa dipahami? Oke, teman-teman semua, masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai case study analisis kesenjangan dan distribusi ekonomi. Dari hasil diskusi tadi sangat menarik dengan apa yang teman-teman sampaikan mengenai case study kesenjangan dan distribusi ekonomi. Baik teman-teman semuanya, di akhir sesi ini
ada tugas nantinya yang harus teman kerjakan untuk pertemuan pekan depan, yaitunya menjelaskan definisi dan konsep dasar distribusi dari perspektif ekonomi syariah, kemudian menjelaskan konsep zakat penghasilan sebagai instrumen redistribusi dalam perekonomian. Nah, teman-teman dalam menganalisa jawaban ini bisa merujuk kepada artikel-artikel tentang distribusi dan ketimpangan ekonomi perspektif Islam, perspektif ekonomi syariah. Oke, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.